sampai pada tugas. Nah, Pak Agus kemarin sudah memberikan tugas untuk mencari 5 artikel dari jurnal nasional atau berbahasa Indonesia dan 5 artikel dari jurnal internasional atau yang berbahasa Inggris kan. Nah, nanti di bagian saya ini kita akan mencoba menelaah artikel-artikel itu apakah termasuk artikel yang baik atau tidak berdasarkan kriteria-kriteria yang sudah saya tentukan. Nah, di grup WhatsApp sudah saya bagikan yang pertama PPT dari materi kita hari ini, yang kedua tentang kriteria penilaian. Jadi apa sih yang nanti perlu kalian cek, kemudian beri skor tertentu pada artikel yang dibaca itu atau yang kalian temukan. Nanti selanjutnya di bagian Pak Setya, kalian belajar untuk mereview isi dari artikel itu, terutama dapat artikel yang bagus ya. Nah, itu isinya apa? Kemudian diparafrase dan dijadikan isi dari isi yang kalian susun itu. Sebenarnya mungkin kalau Pak Agus menyatakan isinya latar belakang masalah gitu ya. Tapi sebenarnya ini hanya sebuah isi, di mana isi itu nanti perlu didukung oleh yang namanya tesis atau statement, problem statement, atau ada masalah apa yang akan kita selesaikan melalui isi itu. Jadi fokus isi itu pada apa itu. Nah, itu yang disebut dengan statement atau tesis statement. Nah, apakah juga nanti isi dari isi itu mendukung semua ke arah itu? Nah, hari ini kita akan fokuskan diskusi dan pembahasan tuh ke situ. Bagaimana ciri-ciri artikel yang baik. Oh, nggak nyambung ya? Nggak bisa. Tercetek ya. Coba ya. Udah kayak ini. Mungkin kalau di tempat saya sih kayaknya udah. Enggak ya? Padahal di sininya sudah loh. Enggak bisa ya? Kalian bawa ini semua kan? Maksudnya mungkin bisa joinan pakai Zoom aja gitu gimana? Nggak usah pakai itu gitu. Bisa? Nggak masalah tuh? Atau harus pakai itu nggak? Nggak masalah kan? Ya. Jadi misalnya pakai satu laptop untuk berdua. Zoom. Sudah terlihat di layar ya? Udah, Bu. Oke, sebentar. Oke, yang di kelas ini sudah membuka semua? Oh iya, oke, tunggu sebentar. Supaya nggak miss.
Jadi fokus diskusi kali ini kita akan coba melihat how to write an outstanding academic essay. Jadi nanti kalau kalian misalnya mau bikin laporan penelitian atau karya tulis ilmiah atau laporan skripsi, nah itu termasuk ke academic essay. Yang masuk suara. Sudah semua? Oke, baik. Jadi ini adalah langkah-langkah yang kalian perlukan untuk menulis essay yang bagus, yang outstanding. Outstanding itu artinya remarkable atau yang wah gitu ya. Maksudnya wah itu wah secara ilmiah gitu. Wah bukan sekedar bombastis judulnya tetapi isinya tidak jelas, tapi wah secara ilmiah. Yang pertama memilih topik. Nah, pemilih topik ini kan sudah kalian lewati kan tahap ini, kalian masing-masing sudah memiliki judul topik apa yang mau dikerjakan atau ditulis menjadi sebuah essay. Yang kedua adalah brainstorming. Ada yang tahu istilah brainstorming maknanya apa? Jadi brainstorming itu lebih ke pengumpulan ide-ide secara acak. Atau misalnya melihat posisi essay kita itu apakah pernah ditulis oleh orang lain atau tidak. Kalau pernah ditulis, yang mereka tulis itu seperti apa. Kemudian kita akan tentukan yang mau kita tulis itu seperti apa. Letak perbedaannya nanti di mana gitu. Jadi di brainstorming itu nanti kita akan memfokuskan pada melihat posisi atau letak essay atau tulisan kita dibandingkan essay atau tulisan-tulisan orang lain. Seperti apa? Apakah sudah pernah adakah judul yang sama plot dengan yang kita tulis ataukah berbeda? Kalau berbeda, letak perbedaannya ada di mana? Siapa yang pernah menulis tentang topik yang mirip dengan yang pernah kita buat, itu seperti apa? Itulah brainstorming. Kemudian yang ketiga adalah organizing. Nah, organizing ini persiapan sebelum kalian melakukan penulisan secara teknis atau secara real gitu ya. Pertama, setelah ketemu judulnya, kemudian melakukan tadi ya brainstorming. Di organizing itu kita bisa melakukan penelaahan terhadap judul-judul yang mirip atau serupa dengan judul yang mau kita tulis atau essay yang mau kita tulis. Nah, jadi diorganize. Oh, kira-kira tuntutan dari yang meminta essay itu kriterianya apa saja? Butuh berapa kata, ya kan? Butuh berapa referensi misalnya. Nah, itu termasuk bagian dari organizing. Harus diatur dengan layout seperti apa, gitu ya. Nah, ini juga bisa kita masukkan di organizing. Yang selanjutnya adalah writing. Writing lebih fokus pada bagaimana kita menjabarkan setiap ide pokok menjadi sebuah paragraf utuh dengan menambahkan ide penjelas atau kalimat penjelas yang mendukung ide pokok itu. Jadi yang nanti targetnya 2 paragraf kan? Untuk essay di tugas akhir mata kuliah ini kan essay untuk 2 paragraf kan, 1000 kata ya. Kalau tidak salah 1000 kata. Nah, kalau dibagi menjadi 2 paragraf, setiap paragraf ini harus punya yang namanya ide pokok. Fokusnya itu ada di mana? Ide pokok bisa kita tulis di awal kalimat, biasanya di situ.
atau di akhir kalimat. Jarang ide pokok itu yang ditulis di tengah kalimat, di awal paragraf, akhir paragraf, atau di tengah paragraf, tapi jarang di tengah paragraf. Biasanya paling mudah itu di awal kalimat. Oh, jadi saya di paragraf ini mau bicara tentang X. Nanti kalimat berikutnya itu harus nyambung dengan X tadi, mendukung penjelasan kita tentang X. Nah, inilah di writing. Nah, kemudian langkah terakhir, nah ini revising. Memastikan layout itu sesuai dengan yang diminta, memastikan tidak ada typo, salah ketik, kurang huruf, titik koma, dan seterusnya. Nah, ini kita revising. Sekaligus di bagian revising ini kita membaca ulang. Apakah paragraf yang kita susun itu bisa kita pahami dengan cukup mudah? Maksudnya paham nggak sih saya ini ngomong apa di paragraf pertama? Saya ini nulis apa di paragraf kedua, itu intinya itu dapat apa enggak gitu. Nah, ini di bagian revising. Ketika revising, kita sebenarnya juga bisa minta orang lain untuk membaca draft kita. Nanti termasuk kalian gitu ya, jadi harus saling cross check. Coba kamu baca esaiku ini sudah masuk enggak? Sudah bisa dipahami enggak? Kamu ngerti enggak maksud dari paragraf pertama ini bicara tentang apa atau menulis tentang apa dan seterusnya. Jadi ini ada 5 langkah atau tahapan atau prosedur yang kita biasa lakukan seperti ini. Dari prosedur ini terlihat sangat mudah gitu ya, tinggal pilih topik, brainstorming, organizing, writing, dan revising. Tetapi pada kenyataannya menulis itu tidak selalu mudah, terutama ketika kita mau mencari ide pokok dan membuat ide-ide penjelas yang mendukung ide pokok itu. Apalagi untuk tulisan yang sifatnya akademik, di mana tulisan kita itu atau paragraf yang kita susun itu tidak bisa yang namanya stand alone, berdiri sendiri tanpa ada dukungan atau argumen dari tulisan yang pernah dilakukan atau penelitian yang sudah pernah dibuat oleh orang lain. Jadi judgement kita itu harus kuat, logika kita ketika membuat kalimat itu harus kuat, karena ada dukungan dari penelitian atau tulisan ilmiah terdahulu yang pernah ditulis oleh orang lain. Misalnya judgement kita tentang prestasi belajar, gitu ya. Prestasi belajar kimia siswa SMA, MA tergolong rendah. Itu kan kalau tidak ada dukungan hasil penelitian terdahulu, itu tidak bisa dijustifikasi sebagai kalimat yang benar atau pernyataan yang sahih gitu ya, atau pernyataan. Nah, ini perlu kita tambah ide penjelas lagi. Misalnya, menurut hasil penelitian X, di mana dan seterusnya, dinyatakan bahwa hasil pembelajaran kimia pada materi ini sekian-sekian. Penelitian siapa, tahun berapa juga mengatakan hal yang serupa bahwa prestasi belajar kimia masih tergolong rendah dan seterusnya. Nah, itu judgement itu yang harus kita masukkan dalam tulisan ilmiah. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Paham? Paham ya? Ya, nanti jadi secara teori mudah, tetapi begitu nanti kita praktik, nah itu kita kadang mengalami yang namanya apa ya? Kayak beruwet gitu loh. Kita tidak tahu apa yang mau kita tulis. Oleh karena itu, sebelum nanti kalian menguraikan setiap paragraf di dalam esai itu, kalian harus menentukan dulu kalimat pokoknya apa, ide pokoknya apa. Nah, baru dikembangkan. Kemudian yang kedua, antara ide pokok paragraf pertama dengan kedua itu harus koheren, harus nyambung. Gitu. Jadi misalnya pertama cerita tentang misalnya cerita tentang pembelajaran gitu ya. Tiba-tiba paragraf kedua cerita tentang pendidikan. Ya ada kaitan antara pembelajaran dan pendidikan, tetapi kan ide itu menjadi melompat kan. Nah, biasanya untuk menyambungkan itu di bagian akhir kalimat di paragraf pertama itu bicara tentang apa. Kemudian diberi kalimat penghubung untuk nyambung ke paragraf berikutnya. Jadi ada alurnya gitu loh, jelas.
Kita coba akan melihat sebentar. How to write a perfect essay. Jadi kalau bicara perfect atau sempurna itu kan memang butuh latihan, dan latihan itu kan butuh proses, dan proses tentu saja butuh waktu. Untuk kalian yang masih semester 2, tentu saja requirement atau kriteria yang kita tentukan itu tidak setinggi ketika nanti kalian sudah di semester-semester yang atas. Nah, ini menurut planningtime.com ini ada beberapa kriteria yang bisa kita gunakan untuk menulis essay yang bagus. Yang pertama, memastikan bahwa ada statement tentang tesis. Tesis itu masalah atau apa sih yang mau diungkapkan, diselesaikan melalui tulisan kita. Yang menjadi fokusnya itu apa? Kemudian well structured dengan gitu ya. Yang tadi saya kita sediakan evidence atau bukti-bukti yang mendukung argumen kita. Seperti tadi contohnya kita bicara tentang prestasi belajar kimia siswa masih rendah, itu harus ada dukungan atau bukti-bukti dari penelitian atau tulisan terdahulu. Kemudian persepsi dari kita sendiri tentang tulisan itu, kita paham enggak gitu ya. Kemudian resolve yourself to being lucid. Lucid itu jelas, paham enggak. Kemudian akademik itu tulisan di koran atau di majalah atau di Facebook, di sosial media yang lain. Pakai bahasa Indonesia yang harus kita pahami untuk menulis tulisan ilmiah. Kemudian resourceful, jadi penuh dengan resource gitu ya, tidak semakin banyak resource atau sumber atau pustaka atau referensi yang kita gunakan, maka bisa dikatakan tulisan kita itu lebih baik. Kemudian purpose to maintain relevant throughout your essay. Ini maksudnya di dalam setiap paragraf itu semua mengacu atau mengarah ke tesis statement tadi atau pernyataan mengenai masalah apa yang kita bahas di dalam essay itu. Jadi jangan sampai ada yang keluar dari konteks, misalnya membicarakan hal yang lain gitu, tapi harus hanya fokus di situ gitu. Kemudian spelling and punctuation ini juga sangat penting ya. Spelling itu apa namanya? Kata-kata yang maksudnya ditulis dengan maksudnya tidak ada huruf yang hilang atau kurang atau double, titik koma, kapan spasi, ya kan? Misalnya kalau tanda tanya begini tidak perlu diikuti kata spasi dari kata yang di depannya dan seterusnya. Nah, masalah spelling dan punctuation ini juga tidak kalah penting. Memastikan tidak ada typo dan seterusnya. Kemudian garanti your reader an illusion to your work. Jadi kita memastikan juga menggaransi gitu ya. Make sure bahwa readers kita atau pembaca dari tulisan kita itu benar-benar paham maksud tulisan kita. Dari judul, kemudian tulis isi dari setiap paragraf itu nyambung dan bisa dipahami dengan baik. Oke, yang di Zoom ada pertanyaan? Belum? Belum. Kalau belum, kita coba lihat lagi ya. Satu per satu, apa sih maksud dari ini? Ensure you have a thesis and thesis statement hingga guarantee your readers an allusion to your work. Oke, yang pertama, essay yang baik harus memiliki yang namanya thesis atau thesis dan thesis statement. Tesis itu maksudnya ada pernyataan, ada masalah,
yang mau kita fokuskan. Nah, itu disebut dengan tesis statement. Jadi misalnya ada nggak yang bisa menyebutkan salah satu judulnya? Judul dari topik IC yang mau dikerjakan. Kita coba lihat tesis statement-nya seperti apa gitu. Ada yang mau? Judul tentang apa gitu yang dikerjakan? Secara global tidak harus sama persis. Mas? Pengembangan e-modul menggunakan Google Site pada materi hidrokarbon. Pengembangan e-modul menggunakan Google Site pada materi hidrokarbon. Nah, itulah yang menjadi yang nanti akan mengarahkan kita ke tesis statement. Masalahnya atau fokus penelitian, fokus tulisan ini berarti pada pengembangan e-modul menggunakan Google Site untuk materi hidrokarbon. Di situ kan ada pengembangan, ada e-modul, ada Google Site, ada materi hidrokarbon. Ada 4 variabel yang muncul di situ kan. Nah, paragraf-paragraf yang kita tulis itu tidak boleh lepas dari 4 ini. Jadi kita cukup bicara tentang penelitian pengembangan apa sih, e-modul itu seperti apa sih? Ya boleh kita kaitkan dengan modul karena kita misalnya kita bicara dulu hal yang umum tentang modul, kemudian baru kita fokuskan ke e-modul boleh. Itu kan masih agak relevan gitu ya. Kemudian Google Site, misalnya kita cerita dulu selain Google Site ada software apa yang bisa digunakan untuk membuat modul misalnya. Misalnya modul dapat dikembangkan menggunakan beberapa software A, B, C gitu ya. Nah, pada tulisan kali ini kita akan fokuskan menggunakan Google Site. Google Site adalah bla 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 bla. Nah, terus nyambung begitu. Paham nggak maksud saya? Saya bisa dimengerti. Dan yang terakhir tadi ada hidrokarbon. Jadi kita perlu juga memberikan judgement atau pernyataan mengapa kok yang perlu kita kembangkan atau yang kita buat itu adalah materi hidrokarbon. Kenapa harus e-modul dan hidrokarbon gitu dan seterusnya. Nah, sehingga di sini dikatakan ketika kita punya tesis statement yaitu pengembangan modul e-modul menggunakan Google Site, nanti kita punya tujuan. Ya tujuannya itu kita ingin punya sebuah produk e-modul yang e-modul itu secara spesifik dikembangkan menggunakan Google Site, spesifik lagi pada materi hidrokarbon. Nah, itu tujuan besar kita itu di situ. Sehingga nanti setiap paragraf itu harus mengarahnya ke situ. Kita harus make sure, memastikan tidak ada paragraf yang melenceng dari pembahasan itu. Paham maksud saya? Ya. Nah, ini di poin yang ketiga bahwa tesis itu nanti membantu kita untuk mengidentifikasi topik dari IC ini secara keseluruhan, kemudian diikuti dengan kalimat-kalimat yang jelas. Di mana maksudnya itu tadi seperti yang saya ceritakan, misalnya paragraf pertama kita cerita tentang pengembangan, gitu kan. Paragraf kedua kita cerita tentang modul atau e-modul, paragraf ketiga tentang macam-macam software untuk mengembangkan media dan fokus nanti ke Google Site dan seterusnya. Sehingga dengan adanya tesis statement itu harus ditulis. Misalnya tulisan ini mendeskripsikan tentang pengembangan modul menggunakan Google Site pada materi hidrokarbon. Nah, inilah yang disebut tesis statement. Jadi memang harus dieksplisitkan di dalam tulisan kita itu kita mau ngapain gitu, mau membahas apa. Sehingga di sini dikatakan makes it simple for your readers to understand your perspective or viewpoint. Jadi pembaca itu ngerti maksud
atau perspektif atau pandangan kita terhadap tulisan yang kita tulis itu seperti apa. Kalau ada pertanyaan langsung dikat ya. Poin yang kedua adalah have a well structured essay. Jadi harus pertama, essay yang bagus itu ditulis dengan terorganisasi dengan baik. Seperti tadi, ini berkali-kali saya ulangi ya, karena kasus-kasus yang sudah yang terjadi bahwa ketika saya misalnya nguji skripsi gitu ya, membaca satu paragraf itu tidak ketemu, ini ide pokoknya tuh mau ngomong apa sih, tentang apa gitu, karena antara satu kalimat dengan kalimat yang lain itu kadang tidak nyambung. Nah, essay yang baik itu ditulis secara terorganisasi dengan baik atau well organized, well structured gitu ya. Each body paragraph should begin with a topic sentence. Jadi ada kalimat pokok yang kemudian diikuti dengan kalimat penjelas-penjelas. Kalau dalam satu paragraf itu terdiri dari dua kalimat pokok, maksudnya bicara tentang A dan bicara tentang B, nah ini paragraf ini dikatakan paragraf yang tidak efektif. Dan itu bisa kita split, kita bagi menjadi dua paragraf. Kemudian topik sentence ini harus punya suatu argumen tertentu yang disupport atau didukung dan dibuat dengan berdasarkan tesis statement yang awal tadi, sehingga pembaca itu memiliki ketertarikan untuk membaca artikel kita, paham dengan apa yang kita maksud dan seterusnya. Nah, ini kita juga bisa meminta bantuan misalnya profesional gitu ya. Kalau ini karena ini levelnya S1, jadi nanti misalnya untuk kasus tugas akhir skripsi itu yang membantu kalian untuk membuat paragraf-paragraf di laporan skripsi itu tertata dengan baik adalah tugasnya dosen pembimbing. Tetapi kalau di level S2 ataupun S3 itu ada profesional khusus yang namanya tesis editor gitu ya. Memang mereka ditugaskan untuk ngecek itu kalimat-kalimat di paragraf ini tuh clear enggak, nyambung enggak, dan seterusnya. Dan kita harus membayar, namanya profesional ya, jadi kita harus membayar. Kayak zaman saya waktu nulis tesis, kalau di waktu master itu kebetulan disediakan oleh fakultas, tetapi waktu tulis disertasi yang S3 itu kita harus membayar sendiri sekitar $2.500 untuk membayar editor. Itu mahal memang karena itu pekerjaan profesional tadi. Jadi membaca tulisan orang itu memahami itu kan butuh energi yang besar ya kan. Ini apalagi kalau dapat naskah atau tulisan yang di situ acak-adul gitu. Jadi untuk memperbaiki itu tuh butuh effort yang tinggi. Kenapa kemudian bayarnya mahal? Jadi memastikan. Dan kita bisa meminta tolong profesional gitu ya, misalnya editor untuk membantu kita mengecek apakah tulisan kita ini sudah well structured atau belum, sudah terorganisasi dengan baik atau belum, dan seterusnya. Oke, kemudian yang ketiga perlu provide evidence for your argument. Ini sebenarnya tadi sudah saya ceritakan ya, ketika kita memberikan statement atau informasi di dalam essay kita itu akan jauh lebih baik kalau dukungan argumen atau dukungan dari pernyataan kita itu diambil dari hasil penelitian orang lain yang sudah pernah dilakukan atau tulisan orang lain yang sudah pernah dipublikasikan, baik itu di jurnal, di proceeding, maupun bisa dari skripsi, tesis, maupun disertasi. Nah ini terutama ya untuk a perfect college essay, ini contohnya laporan skripsi itu ya. You should have resolute support for your claim. Jadi kita tidak bisa mengatakan atau memberikan kalimat yang di situ tanpa ada sumber. Banyak sekali ketika sudah munaqosyah gitu ya, saya membaca kalimat ini kalimat yang sangat bagus, tetapi tidak ada sumbernya.
Kalau tidak ada sumbernya, berarti itu asumsi saya, tulisan itu ditulis oleh si penulis ini. Padahal nyatanya tidak demikian kan, karena bisa jadi ide yang bagus ini adalah ide dari orang lain, sehingga kita perlu memberikan sitasi di situ. Kita perlu menghargai karya orang lain supaya kita juga tidak dianggap melakukan plagiarisme. Nah, materi ini kan sudah dibahas di materinya Pak Kus, toh, bagaimana cara untuk menghindari plagiarisme. Kemudian, your argument is well presented when you state it and explain the specific which led you to this conclusion. Jadi sekali lagi bahwa ketika kita memiliki argumen atau pernyataan tertentu, kemudian ditambah dengan pernyataan atau argumen dari hasil penelitian orang lain, nah itu semakin menguatkan argumen kita bahwa benar loh, buktinya ada. Ini juga mengatakan hal yang sama. Ini juga mengatakan hal yang serupa. Ini juga mirip dengan apa yang saya katakan. Gitu. Maksudnya seperti itu. Jadi apalagi nanti ya setelah kalian misalnya di semester berapa ambil data, mengolah data atau menganalisis data kemudian mendapatkan hasil penelitian misalnya, hasil penelitian kita itu bisa diklaim bahwa mendukung apa yang sudah pernah ditulis atau dikerjakan oleh orang lain. Gitu. Kemudian dengan menampilkan evidence atau bukti-bukti dari apa yang sudah pernah ditulis orang, nah ini juga membantu kita dalam mengorganisasi tadi, ide-ide penjelas tadi. Ya, jadi ide pokok itu adalah statement atau pernyataan yang kita buat. Ide-ide penjelas ini bisa dari evidence atau dari tulisan atau hasil penelitian orang lain yang serupa dengan tulisan kita. Berikutnya mengenai subject perception. Jadi yang namanya perception itu kan sebenarnya di situ sudah saya berikan terjemahan kasarnya ya di Jadi perception kan lebih melihat ke persepsi atau sudut pandang subjek itu gitu kan. Dalam hal ini yang pertama misalnya, your essay can be well organized but without acuity does not bear much evidence base your argument. Jadi essay yang baik sebenarnya juga ternyata tidak hanya well organized saja. Misalnya disusun dengan kalimat yang baik, setiap paragraf ada ide pokok dan ada beberapa ide penjelas. Kemudian antara satu paragraf dengan paragraf yang lain sudah nyambung. Ternyata tidak hanya itu, tetapi kita juga perlu membuat statement kita sendiri, argumen kita sendiri tentang apa yang kita hasilkan melalui penelitian atau melalui logika hasil pemikiran kita itu. Sehingga di sini di poin kedua dikatakan bahwa untuk mempelajari bagaimana menulis essay yang baik, perspicacity of your subject auto relate directly to the organization and the evidence you provide for your argument. Jadi tidak hanya organisasi tadi, tetapi plus dari argumen kita itu nanti gabungan dari kedua hal itu akan membentuk essay yang lebih bagus. Jadi artinya kita itu ketika memberikan statement atau menulis kalimat-kalimat di dalam essay kita itu tidak hanya asumsi, itu maksudnya. Jadi itu memang dibuktikan atau didukung oleh fakta-fakta atau kajian-kajian yang pernah dilakukan oleh orang lain. Sehingga di sini yang terakhir dikatakan dengan ini kita bisa cukup punya bukti yang kuat untuk mengklaim apa yang kita tulis atau yang kita hasilkan. Sampai di sini paham? Ya. Kemudian resolve yourself to being lucid. Nah, ini yang kadang banyak sekali kalimat yang tidak efektif. Maksudnya kalimat tidak efektif, kalimat disusun dengan tidak sempurna.
Saya sering kali membaca naskah skripsi, kalimatnya itu tidak punya subjek. Pada kalimat yang lengkap, yang baik itu minimal, paling tidak harus punya subjek dan predikat. Nah, itu banyak sekali kalimat yang tidak bersubjek. Misalnya diawali dengan kata sehingga bla 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 bla. Nah, itu kan tidak ada subjeknya kan. Bahkan kadang hanya klausa saja. Nah, itu salah satu ciri kalimat yang tidak baik, tidak lucid atau tidak clear, tidak jelas gitu. Nah, essay yang bagus itu harus clear and concrete words and sentences. Jadi harus dicek lagi. Jadi setelah ketemu ide pokoknya, dilanjutkan dengan ide penjelas, cek kembali apakah setiap kalimat yang kita tulis itu sudah punya subjek dan predikat. At least 2 itu. Kemudian yang kedua ini tentang apa, kemudian segini, kalau kalimat itu disusun dengan baik ada subjek dan predikatnya, maka readers atau pembaca dari naskah kita itu bisa follow, mengikuti apa yang kita inginkan atau mengikuti apa yang disajikan dalam essay itu. Kemudian ensure that you do not introduce your paragraph with the commonly used example in class. Jadi kalau bisa itu gunakan kalimat-kalimat yang memang apa istilahnya, menarik perhatian pembaca, gitu ya. Jadi jangan gunakan kalimat, hindari menggunakan kalimat-kalimat yang standar atau commonly used yang biasa digunakan. Oke, mungkin ini saya cepat aja, jadi nanti kita bisa langsung praktek ya. Kemudian use formal voice, maksudnya itu menggunakan kalimat baku sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, namanya PUEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kalau dulu namanya apa sih, EYD ya, ejaan yang disempurnakan sekarang sudah tidak berlaku, diganti dengan PUEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, jadi kita harus mengikuti itu. Dan karena ini berbahasa Inggris ya, jadi singkatan-singkatan seperti ini tidak diperbolehkan. Jadi harus ditulis secara lengkap. Misalnya can ini harus ditulis cannot, won't, would not, is not gitu. Jadi tidak boleh menggunakan misalnya dan pakai simbol yang begini. Nah, ini tidak boleh. Jadi harus ditulis dengan utuh dan lengkap. Oke, kemudian be resourceful. Maksudnya itu hasil dari essay kita itu punya kekhasan atau distinktif atau ciri khusus yang itu tuh ya secara teori memang sulit ya diungkapkan, maksudnya kalau tidak ada contoh tulisannya. Artinya begini, maksudnya itu tulisan bagus atau tidaknya itu pada intinya tulisan itu bisa dipahami gitulah. Jelas apa yang ditulis di setiap paragraf itu jelas, itu saja sih sebenarnya. Correct spelling and punctuation ini lebih ke tadi ya, tata tulis, titik koma dan seterusnya. Nah, ini memastikan tidak ada yang typo. Kemudian yang terakhir garansi bahwa pembaca kita itu memang tertarik terhadap pekerjaan atau terhadap tulisan kita. Jadi ini adalah kriteria yang di sini dikatakan the most crucial gitu ya, kriteria yang paling penting. Jadi usahakan pembaca kita itu tidak mengalami kesulitan ketika misalnya mau mengutip tulisan kita. Jadi nomor halaman itu harus selalu ada. Jadi kita memberikan panduan, misalnya di setiap header footer itu misalnya ada judul, ada nama penulis gitu ya. Jadi nggak harus naik lagi ke bagian yang paling depan, misalnya di halaman cover gitu ya. Ini tadi siapa ya yang penulis ini, atau tadi judulnya apa ya. Nah, jadi kita memberikan guide atau panduan kepada penulis kita. Oh, misalnya mau mengutip tulisan kita, oh ini ada di halaman berapa dan seterusnya. Jadi penting untuk provide, menyediakan page number atau nomor halaman dan footnote kalau memang itu diperlukan untuk membantu pembaca itu tahu letak dari sesuatu hal yang penting di dalam tulisan kita.
Sehingga ini memastikan bahwa pembaca itu tidak punya kesulitan dalam membuat in making a reference to your essay. Jadi ketika mau mengutip tulisan kita itu tidak repot. Oke, saya kira itu mengenai materi menulis essay yang baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, silakan. Namanya siapa? Zaki. Kan ketika kita mau membuat gambar esai, kan kita harus kemarin template dulu. Apa? Template. Oh, download template. Ya. Kan jam berangkat, jam jurnal itu memiliki ketentuan yang bisa taati. Itu sebenarnya itu kita membuat pendahuluannya dulu atau kita karena dulu baru buat pendahuluan itu gimana? Oke. Efektifnya gimana? Ya, kalau kita sudah tahu jurnal mana yang mau kita tuju, kita bisa langsung download template-nya. Karena template ini kan membantu tadi ya, well organized tadi kan. Jadi sesuai dengan gaya, namanya gaya selingkung. Setiap jurnal itu memiliki gaya selingkung yang berbeda-beda. Kalau kita sudah tahu pasti target kita ke jurnal mana, itu akan jauh lebih efektif kalau kita download template, langsung masukkan ke template. Bahkan kadang jurnal yang sudah punya template itu tidak disusun dengan style, tahu nggak style? Di Word itu kan ada style kan? Nah, kalau saya ketika menulis itu saya buat dulu style. Oh, misalnya yang yang subtitle, body text yang gitu-gitu loh. Nah, itu kalau saya atur dulu sehingga nanti begitu misalnya masuk ke body text misalnya tidak sesuai tinggal klik, nanti kan dia otomatis kan semua dan seterusnya. Nah, itu secara teknis akan mudah seperti itu. Tetapi kalau kita belum punya kira-kira jurnal mana yang akan kita tuju, ya kita nulis bebas aja. Karena pada dasarnya bagian pendahuluan untuk semua jurnal itu sama. Tuntutan atau requirement yang harus ada di dalam bagian pendahuluan itu semuanya sama. Jadi harus dibangun dengan logika-logika yang mengarah ke kenapa kita perlu menulis hal ini. Kalau itu tentang berkaitan dengan penelitian, kenapa penelitian ini layak untuk dilakukan. Jadi itu argumen yang kita bangun di bagian pendahuluan itu. Pertanyaan yang lain? Yang di Zoom ada pertanyaan? Belum? Oke, baik. Kalau belum, tadi di grup saya sudah membagikan kriteria penilaian artikel. Coba sekarang semua dibuka. Kemudian hari ini coba kita latihan satu artikel yang berbahasa Indonesia dulu untuk kita review. Sudah terlihat yang panduan review artikel atau kriteria penilaian artikel judul filenya. Nah, ini nanti silakan kalian isi nama penilainya kalian sendiri, judul artikelnya apa. Nah, kita berikan tugas kalian adalah di sini memberikan skor dan tambahan keterangan kalau memang perlu ada keterangan tertentu. Misalnya kita kalau ada catatan-catatan tertentu gitu ya. Jadi ada A, B, C, D, E. Ada 4
kriteria yang nanti akan kita gunakan untuk menilai atau mereview artikel itu bagus atau tidak. Yang pertama adalah gaya dan format penyajian artikel. Nah, misalnya di judul yang pertama misalnya, artikel memiliki judul dengan jumlah kata paling banyak 15 kata. Oh, di situ misalnya ada 14. Oh, berarti kan bagus. Kita kasih skor 2. Jadi yang memberikan skor kalian. Kemudian ada nama penulis, ada afiliasi. Afiliasi itu kalau saya misalnya prodi Pendidikan Kimia, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan gitu, apa namanya? Oh, ya bisa dikatakan home base dan seterusnya. Kemudian ada nomor halamannya enggak, ada tulisan volume dan nomor terbitan enggak, ada tahunnya enggak, ada DOI-nya enggak, dan seterusnya. Kemudian artikel ditulis rapi, ada tabel yang terpotong atau tidak, setiap tabel dan gambar diberi keterangan atau tidak, dan seterusnya. Punya heading atau subheading yang ditulis dengan format yang konsisten. Nah, ini tadi style yang saya maksudkan tuh di sini. Yang di Zoom kelihatan ya. Nah, jadi membuat style ini. Konsisten enggak? Ada abstrak, simpulan, daftar pustaka atau tidak. Penulisan teknik citasinya konsisten atau tidak gitu ya. Kemudian yang kedua adalah struktur dan organisasi artikel. Nah, ini nyambung dengan apa yang tadi saya jelaskan. Pendahuluan ini ada argumen atau logika peneliti yang melatar belakangi masalah yang disajikan, ada atau tidak. Ada hasil penelitian orang lain, ada enggak. Kemudian ada rumusan masalah atau thesis statement tadi, atau pertanyaan atau pernyataan penelitian yang ditulis dengan jelas, lugas, menarik, dan mencerminkan isinya atau tidak. Di bagian hasil diskusi dan pembahasan ditulis dengan subtopik tertentu yang memperjelas topik utamanya, ya atau tidak. Kemudian tiap paragraf ada satu ide pokok. Jadi nanti kalian highlight gitu ya di artikel yang kalian temukan, setiap paragraf itu kalian highlight. Oh, ini ide pokoknya. Terus ide penjelasnya ini nyambung nggak mendukung ide pokok itu, ya atau tidak. Kemudian runtut, tidak ada yang melompat gitu ya, menggunakan bahasa yang tepat, awal kalimat yang bervariasi, pola kalimat yang bervariasi gitu ya. Jadi kalimatnya tidak monoton gitu ya, subjek predikat terus itu, tapi variatif. Kemudian di bagian C tentang kajian penelitian terdahulu dan atau kajian teori menggunakan satu atau lebih dukungan penelitian terdahulu untuk menjabarkan variabel, ditulis dari hasil penelitian orang lain apa enggak, kemudian kedalaman analisisnya juga gitu ya. Maksudnya apakah penulis itu hanya mendeskripsikan hasil saja ataukah membahas kenapa kok hasilnya seperti ini. Jadi di situ ada pembahasannya atau enggak gitu. Kalau dibahas apakah bahasanya mendalam atau tidak. Jadi ini ada analisis penulis menjelaskan rumusan masalah ini secara menyeluruh atau membangun kesimpulan yang logis dalam serangkaian paragraf yang jelas dan menarik, dikembangkan sepenuhnya dengan fakta, ada faktanya enggak, ada contohnya enggak, ada alasannya enggak, dan seterusnya. Nah, nanti setiap kalian menemui ada kesalahan tata tulis, titik koma, gitu ya, typo, itu kurangi skornya 1. Setelah itu nanti kalian total dapat skor berapa. Kalau sudah, kemudian tentukan artikel yang baik minimal B. A dan B itu A itu sangat baik, B itu baik, C cukup, D tidak baik, yang F itu failed atau gagal. Bisa dipahami instruksi saya? Oke, baik. Yang di Zoom ada pertanyaan, bisa dipahami instruksi saya? Ya, tidak ada jawaban, saya anggap paham ya. Oke, baik. Kalau sebelumnya ada pertanyaan dulu.
Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, bisa kita lanjutkan langsung mengerjakan itu. Jadi hari ini 1 artikel, minggu depan menyelesaikan yang artikel berbahasa Indonesia, minggu depannya lagi yang artikel berbahasa Inggris. Jadi tabel yang kriteria penilaian artikel ini nanti silahkan di copy, jadi punya yang masternya di copy gitu ya. Nah nanti yang digunakan yang menurut kalian yang dapat skor atau nilai A atau B. Itu artikelnya. Ya, bisa kita mulai dari sekarang. Kita sampai jam berapa? 2:30. 1. Ya, masih ada waktu. 15, 14:40. Ya. Ya. Yang di Zoom supaya anunya apa? Efektif ininya mungkin kita bisa live aja ya, kalian silahkan kerjakan mandiri sendiri-sendiri. Oke, saya live Zoom dulu ya. Ada pertanyaan silakan sampaikan di grup besar. Baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama saya live dulu.